Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Trisnawati dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah manajemen dan administrasi pengadilan agama. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai pengertian daripada manajemen. Secara bahasa atau etimologi, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam tim. Manajemen ini juga bisa diartikan sebagai seni untuk mengatur sesuatu, baik orang atau pekerjaan. Pada penerapannya, manajemen sendiri memiliki subjek dan objek, di mana yang menjadi subjeknya adalah orang yang mengatur, sedangkan objeknya adalah yang diatur. Manajemen juga bisa diartikan sebagai ilmu yang sangat luas, karena ilmu manajemen sendiri adalah ilmu yang sangat berguna, bahkan tidak hanya dalam ilmu bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan manajemen itu sendiri. Salah satunya adalah Mary Parker. Menurutnya, manajemen adalah suatu seni yang tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Nah, mengapa dikatakan sebagai suatu seni? Karena jika kita sudah memasuki dunia manajemen, maka kita akan menemukan suatu keindahannya. Memang seni itu relatif, tapi kita memiliki asumsi yang sama bahwa apapun yang teratur, rapi, dan terstruktur itu indah. Sebagai contoh sederhananya saja, misalnya corak batik. Kebanyakan corak batik itu hanya seperti goresan gambar yang tidak berpola, tetapi ketidakteraturan dalam corak batik itu teratur sehingga terbentuklah suatu keindahan atau yang biasa disebut dengan seni. Lalu, apa hubungannya dengan manajemen? Dari definisi tadi, manajemen itu bertujuan untuk mengatur. Logikanya gini, manajemen itu ada untuk mengatur sesuatu yang belum teratur, ataupun mencari suatu keteraturan dalam suatu ketidakteraturan sehingga terciptanya sebuah pola yang baru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dan tujuan manajemen pengadilan agama. Ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau mengkoordinasi, yang ketiga staffing atau penempatan, yang keempat coordinating atau mengkoordinasikan, dan yang kelima controlling atau mengkontrol. Untuk yang pertama yaitu planning. Proses ini untuk menentukan tujuan dari perusahaan atau organisasi dalam bentuk visi dan misi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, strategi-strategi yang harus ditempuh juga sudah harus ditentukan dari awal, supaya dalam pelaksanaan akan mudah untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi ini berguna untuk mengkoordinasikan atau mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut, supaya mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan maksimal. Untuk yang ketiga yaitu staffing. Tidak jauh berbeda dengan organizing. Kalau staffing ini lebih luas. Organizing lebih ke manajemen sumber daya manusia, sedangkan staffing lebih ke sumber daya secara umum, misalnya peralatan dan inventaris yang dimiliki. Yang keempat yaitu coordinating. Fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, membuat suasana dalam kinerja menjadi dinamis, sehat, nyaman, dan lain-lain. Fungsi ini diemban di tangan manajer, memiliki fungsi utama untuk mengkoordinasi bawahannya supaya dapat meningkatkan performa kerja masing-masing. Dan yang terakhir yaitu controlling. Dalam fungsi ini terdapat elemen-elemen penting, misalnya evaluasi dan membuat kebijakan baru. Fungsi ini penting supaya kinerja orang-orang di dalamnya tidak menurun, minimal standar, kalau bisa ia meningkat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, dapat diuraikan bahwa manajemen ialah mengatur orang lain supaya tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai dengan lebih cepat dan efisien. Jika tidak ada manajemen yang baik, maka akan sangat sulit agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Oleh karena itu, dalam ilmu manajemen, hal-hal yang perlu diatur atau objek-objek manajemen itu meliputi sumber daya manusianya, waktu, tenaga, dan semua hal yang bisa membantu pencapaian tujuan. Manajemen itu tersendiri juga terdapat beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, dapat menentukan strategi yang efektif serta efisien. Di sini yang dimaksud di sini yaitu bisa menentukan strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang situasi yang terjadi. Ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Untuk yang ketiga yaitu mengatur dan menjaga kesehatan emosi, ini secara personal, dan semua sektor perusahaan yang bisa mencapai profit yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan meninjau kelemahan-kelemahan maupun ancaman yang ada. Pembayaran upah atau gaji hendaknya diusahakan dilakukan dengan adil dan sedapat mungkin bisa memuaskan. Pembayaran upah ini merupakan salah satu faktor kepuasan kerja, agar semangat kerja karyawan itu tetap terjaga sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Wewenang atau kewenangan untuk menentukan kebijakan umum hendaknya dipegang oleh administrator. Pemusatan itu harus diterapkan secara seimbang. Yang kesembilan, rantai saklar atau saklar chain. Maksudnya adalah saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atasan ke bawah. Harus berupa mata rantai yang jelas, tidak terputus, yaitu dari jabatan tertinggi hingga jabatan terbawah. Yang ke-10 yaitu tata tertib, yaitu merupakan komponen penting yang sama dengan disiplin. Tanpa tata tertib, mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ke-11 yaitu keadilan. Segenap karyawan harus dianggap sama pentingnya dan sama baiknya. Kalau terjadi perselisihan antar mereka, tidak boleh ada yang dibela, melainkan harus dilerai melalui musyawarah dan mufakat bersama. Seorang pemimpin harus adil terhadap semua karyawannya dalam hal pembagian gaji, pekerjaan, dan hukuman. Yang ke-12, stability pegawai atau stability of personnel. Pemantapan jabatan, setiap jabatan atau karyawan hendaknya tidak sering diubah-ubah tugasnya dan jabatannya. Yang ke-13, inisiatif. Inisiatif yang timbul di kalangan rekan kerja hendaknya mendapatkan penghargaan atau sambutan yang layak. Di sini seorang pemimpin juga memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang ke-14 yaitu kesatuan jiwa atau solidaritas atau rasa setia kawan, biasanya muncul berkat kerjasama dan hubungan yang baik antar kawan. Semangat kesatuan dalam organisasi harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga dapat terwujud kekompakan kerja dan muncul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pengadilan agama. Untuk mencapai tujuan manajemen secara efektif dan efisien, maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 14 macam. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Seorang pemimpin harus imbang dalam pembagian tugasnya, karena pembagian kerja itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan efektivitas. Yang kedua, kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang, karena semakin besar wewenang seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu disiplin, yaitu kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, atau bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Disiplin itu perlu diterapkan
karena merupakan dasar dari keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Dan suatu perusahaan atau organisasi jika tidak menerapkan disiplinan akan sulit mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu kesatuan perintah. Setiap karyawan hendaknya menerima satu jenis pekerjaan dari seorang atasan secara langsung, karena jika terlalu banyak yang memberikan perintah, karyawan akan sulit menentukan prioritasnya sehingga menimbulkan kebingungan. Yang kelima yaitu kesatuan arah. Kesatuan arah kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan secara langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. Kesatuan arah itu perlu diterapkan masing-masing karyawan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan dan tidak bertentangan dengan yang lain sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan efisien. Yang keenam, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Sudah jelas bahwa tujuan diterapkannya manajemen di sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, kepentingan organisasi harus didahulukan agar tujuan itu bisa tercapai. Yang ketujuh, pembayaran upah yang adil. Pembayaran upah atau gaji hendaknya diusahakan dilakukan dengan adil dan sedapat mungkin bisa memuaskan. Pembayaran upah ini merupakan salah satu faktor kepuasan kerja, agar semangat kerja karyawan itu tetap terjaga sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Yang kedelapan, pemusatan atau centralization. Wewenang atau kewenangan untuk menentukan kebijakan umum hendaknya dipegang oleh administrator. Pemusatan itu harus diterapkan secara seimbang. Yang kesembilan, rantai saklar atau saklar chain. Maksudnya adalah saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atasan ke bawah. Harus berupa mata rantai yang jelas, tidak terputus, yaitu dari jabatan tertinggi hingga jabatan terbawah. Yang ke-10 yaitu tata tertib, yaitu merupakan komponen penting yang sama dengan disiplin. Tanpa tata tertib, mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang ke-11 yaitu keadilan. Segenap karyawan harus dianggap sama pentingnya dan sama baiknya. Kalau terjadi perselisihan antar mereka, tidak boleh ada yang dibela, melainkan harus dilerai melalui musyawarah dan mufakat bersama. Seorang pemimpin harus adil terhadap semua karyawannya dalam hal pembagian gaji, pekerjaan, dan hukuman. Yang ke-12, stability pegawai atau stability of personnel. Pemantapan jabatan. Setiap jabatan atau karyawan hendaknya tidak sering diubah-ubah tugasnya dan jabatannya. Yang ke-13, inisiatif. Inisiatif yang timbul di kalangan rekan kerja hendaknya mendapatkan penghargaan atau sambutan yang layak. Di sini seorang pemimpin juga memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang ke-14 yaitu kesatuan jiwa atau solidaritas atau rasa setia kawan. Biasanya muncul berkat kerjasama dan hubungan yang baik antar kawan. Semangat kesatuan dalam organisasi harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga dapat terwujud kekompakan kerja dan muncul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.